Saya malas banget membacain begini secara lengkap. Karena apa? Karena ini hoax. Tapi hoax seperti ini teman-teman, kalau tidak ada kami yang menyampaikan berita-berita, tidak ada informasi resmi dari perusahaan, dan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang A1, maka itu pun akan dianggap sebagai kebenaran. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTuber semuanya, dimanapun Anda berada. Selamat pagi menjelang siang ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Saya sedikit agak kehilangan suara, serak ya. Mudah-mudahan cepat beres, cepat kembali suara saya. Saya hanya butuh sedikit istirahat. Teman-teman, saya dalam beberapa hari melakukan ekspedisi untuk mencari berita dan alhamdulillah bisa mendapatkan berita yang cukup baik ya. Bisa dikatakan berita ini cukup memberikan asupan nutrisi bagi para teman-teman VTuber, dan mudah-mudahan itu cukup. Dan saya kira memang lebih dari itu sudah sama saja, mau lebih banyak atau segitu, saya kira porsinya udah cukup. Teman-teman, di antara komentator masih aja ada yang baik di komentar di YouTube saya maupun di grup-grup ya, masih ada yang mengklaim bahwa orang-orang seperti saya, Bro Chris, Bro Ferry, Pak Effendi dan lain-lain yang membuat konten untuk memberikan asupan informasi kepada teman-teman itu dianggap hanya mencari viewers. Jadi saya ingin menanyakan begini teman-teman. Teman-teman ini merasa bersalah nggak mencari informasi? Merasa butuh nggak informasi? Teman-teman ini merasa melakukan kesalahan nggak kalau sampai mengejar informasi tentang kondisi VTube aktual, kondisi VTube terkini, kondisi VTube paling up to date? Ada perasaan bersalah nggak mencari itu? Apakah itu hak atau bukan? Untuk mendapatkan informasi itu hak atau bukan? Dan bagaimana kalau tidak ada satu pihak pun yang memberikan informasi, yang mengusahakan adanya informasi? Teman-teman merasa perlu pegangan nggak? Perlu merasa adanya informasi untuk bisa dipegang apa tidak? Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman mempunyai hak untuk mengakses informasi tentang VTube yang aktual, up to date dan benar, bukan hoax, dan teman-teman pengen mendapatkannya, bukankah itu sama saja dengan saya, Bro Chris, Gus Sigit dan lain sebagainya, Pak Effendi, Bro Ferry, Dema? Sama ketika kami melakukan investigasi, kami membuat konten, kami menyuguhkannya kepada para VTuber, sama persis hak kami kalau kami ingin juga ada viewer di situ. Lah buat apa sebuah berita yang tidak ditonton? Buat apa sebuah informasi yang tidak diambil? Buat apa sebuah motivasi yang tidak dimanfaatkan orang lain? Nggak ada manfaatnya. Sedangkan khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum, yang paling bermanfaat di antara manusia itu linnas, bagi orang lain, bagi manusia lain. Jadi
kami mempunyai informasi atau kami mencari informasi, kami menggali informasi, tujuan utamanya bukan mencari view, tapi tidak berarti mencari view itu bukan salah satu tujuan. Ada prioritas. Prioritas utama adalah menyajikan informasi yang valid, yang A1, yang benar, yang positif, supaya berguna untuk teman-teman VTuber. Prioritas paling utama. Yang kedua, prioritas adalah membawa kepentingan kami apa? Mencari view. Dan itu halal. Dan itu tidak ada larangannya, tidak menabrak undang-undang. Dan manusia ini memang saling membutuhkan. Anda butuh informasi, saya bisa mencarikannya. Kami bisa menyajikan informasi, dan kami jamin informasi kami adalah A1. Kecuali konten-konten yang tidak bersifat informasi, maka jangan dianggap itu informasi. Saya sudah berkali-kali menyatakan, konten kami terdiri dari 1, informasi, 2, motivasi, ya, 3, kadang-kadang berisi ngobrol-ngobrol, sekedar menunjukkan keberadaan kami. 3 hal ini penting untuk teman-teman bisa membedakan mana yang ketika kami muncul ada informasi, mana ketika kami muncul ada motivasi, mana ketika kami muncul sekedar untuk menunjukkan bahwa ini loh, ada kami yang membantu teman-teman untuk mencarikan informasi ketika dibutuhkan. Teman-teman bisa bayangkan nggak, kemarin saya bersama 3 orang teman saya datang jauh-jauh dari Cilacap ke Jakarta. Free apa pakai bayar, teman-teman? Biayanya cukup besar, teman-teman. Saya dari Cilacap, tol dan bensin saya sudah 1 juta lebih. Gitu loh. Artinya di sini ada effort yang kami keluarkan. Dan kalau bukan karena kami ingin mendapatkan kejelasan dan bisa menyajikannya kepada teman-teman, saya tidak akan ke sana. Kalau saya tidak ke sana, Bro Ferry dan lain dan sebagainya nggak akan ngumpul di sana, teman-teman. Setelah ngumpul itu baru kami, kemarin sudah saya jelaskan, kami ngumpul dulu, lalu kami hunting bersama-sama. Dan kami diterima, teman-teman. Kami dapat informasinya. Dan teman-teman bisa mendapatkan penguatan terhadap informasi yang kami sampaikan sebelumnya di hari berikutnya. Ketika saya masih perjalanan pulang dari Jakarta ke Cilacap. Lalu, bagaimana mungkin dalam kondisi seperti itu masih ada teman-teman yang menganggap kami hanya mencari viewer? Oke, ingat gak teman-teman, selama ekspedisi saya ke Jakarta, 1 video pun saya tidak share ke grup. Saya tidak share ke grup. Saya live, dan saya tidak share kemana-mana. Mungkin ada teman-teman lain yang share karena kebetulan menemukan konten saya di halaman YouTube-nya. Tapi saya tidak melakukannya. Dan tetap sampai di grup-grup, gitu loh. Jadi kami mencari view itu bukan sebuah kesalahan, sebagaimana teman-teman mencari informasi juga bukan kesalahan. Jadi berhentilah untuk menyudutkan seseorang dengan sebuah pernyataan hanya untuk apa sih? Nggak ada gunanya juga untuk mengatakan itu. Gitu. Oke, teman-teman, tujuan saya menyampaikan konten ini bukan ini. Ada 1 hal. Saya mendapatkan 1 WA. Jadi dalam kondisi seperti ini ada begitu banyak hoax.
meskipun pengumuman resmi sudah dirilis dan itu sudah sangat cukup, tapi ternyata di luaran masih juga ada para haters yang sengaja membuat hoax. Meskipun kadang berupa banyolan. Tapi kalau bayangkan, kalau banyolan seperti itu atau hoax seperti itu, kemudian tidak ada penyeimbangnya, tidak ada informasi yang benar, yang valid, ya, seperti yang teman-teman baca kemarin sore sampai fitub.co langsung down karena diserang oleh begitu banyak orang. Kalau tidak ada itu, tidak ada kami, para konten kreator, kemudian teman-teman menemukan WA atau Telegram atau apa saja seperti ini. Nih, coba teman-teman lihat nih di layarnya. Pasti teman-teman menganggapnya itu benar gitu loh. Padahal itu jelas-jelas hanya pikiran bodoh seseorang untuk berusaha membodohi orang lain. Dia bodoh tapi membodohi orang lain. Ini dia mengatakan seperti ini. Info akurat jam 18.25 waktu Indonesia Barat, tanggal 21 September 2021 dari top leader kebanggaan Ibu Yunita Atmojo. Ibu Yunita tidak mungkin menulis hal seperti ini. Saya tahu betul, beliau diam kalau tidak ada informasi. Beliau baru bicara kalau ada informasi. Meskipun kadang-kadang ada banyak yang memplesetkan, mencatut nama seseorang untuk mengatakan seakan-akan itu dari si A, dari si B, dari si Bu Yunita, dari 002 dan lain sebagainya. Tapi dia menulis begini, hasil meet and greet dengan jajaran top leader, founder, dan pemilik saham Fitube yang sudah listing di Pluto DAX dan Binance. Teman-teman, dari kalimat ini saja, ini sudah ngaco. Kapan Fitube listed? Ya, itu pertama. Yang kedua, kapan ada meet and greet dengan jajaran top leader, founder, dan pemilik saham? Pemilik saham, teman-teman. Emang kalian tahu siapa pemilik sahamnya? Nah, kalau kita saja tidak tahu siapa saja pemilik sahamnya, bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu? Dan pemilik saham selama ini tidak pernah muncul untuk bicara hal-hal yang remeh begini. Nah, ini langsung saya cap hoax ya teman-teman. Teman-teman baca aja sendiri. Saya malas banget membacain begini secara lengkap. Karena apa? Karena ini hoax. Tapi hoax seperti ini teman-teman, kalau tidak ada kami yang menyampaikan berita-berita, tidak ada informasi resmi dari perusahaan, dan informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang A1, maka itu pun akan dianggap sebagai kebenaran. Itulah zaman ini teman-teman. Zaman edan, di mana yang raudan ora keduman. Maka hati-hati di dalam membuat stigma. Teman-teman, kalau memang ada yang setuju, sebaiknya konten kreator diam saja, nggak usah ngapa-ngapain. Tolong tulis di komen. Saya akan menyampaikan kepada semua teman-teman konten kreator, dan saya akan nanti akan saya hitung mana yang kita voting, mana yang banyak, ya, lebih banyak. Saya nggak hitung haters ya. Kalau haters saya nggak hitung. Saya akan cek channelnya. Kalau channelnya ke channel haters, saya langsung hapus. Saya blokir dia dan tidak bisa komentar lagi. Kecuali beberapa orang yang membuat channel baru, kemudian sengaja untuk mengcounter saya, itu mah cemen. Saya akan hitung dari teman-teman VTuber sejati yang setuju konten kreator gak usah bicara apa-apa, konten kreator stop saja, dengan teman-teman yang mendukung adanya kami. Kalau benar teman-teman lebih banyak, VTuber sejati lebih banyak yang tidak membutuhkan konten kreator,
saya akan sampaikan kepada teman-teman konten kreator untuk stop, dan saya akan sampaikan kepada manajemen bahwa kami tidak diperlukan. Itu aja teman-teman, silahkan tulis di komentar dan kami tunggu. Selamat siang dan sukses selalu.